Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faedah daripada hadis innamal a'malu binniyat, atau faedah dari hadis yang ke-1 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan juga yang ada di dalam buku Al-Quran Al-Hadis. Nah, faedah yang pertama, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang materi hadis, kemudian pengertian daripada hadis, kemudian juga kedudukan hadis. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang faedah-faedah dari hadis yang pertama, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Nah, faedah yang pertama adalah pentingnya niat di dalam beramal. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita diawali dengan niat. Kemudian yang kedua, tempat niatnya ada di dalam hati. Ya, niat untuk melakukan amal itu di dalam hati masing-masing dan tidak perlu dilafadzkan. Yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis innamal a'malu binniyat adalah ikhlas dalam beribadah, ya, ikhlas di dalam beribadah dan beramal agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Jadi, ketika kita melakukan suatu amal perbuatan agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala, maka syaratnya adalah harus ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua syarat ini maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adalah amalan yang baik jika disertai dengan keikhlasan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah. Ya. Kalau amalannya disertai dengan niat yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi jika dia tidak melakukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amalan tersebut. Artinya amalannya akan menjadi sia-sia. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang kosakata dari hadis innamal a'malu binniyat. Kosakata pertama adalah an. An artinya dari. Kemudian amiril mu'minin. Amiril mu'minin artinya pemimpin Islam. Qala artinya berkata. Al-a'mal perbuatan atau amal. Niat. Likulli artinya setiap. Amrun perkara. Faman artinya barang siapa. Hijrah ila kepada. Dunia au artinya atau. Imra'atun artinya wanita. Oke.
Itu adalah kosakata dari hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Ustaz ulangi an. Ya, Ustaz ulangi an artinya dari. An artinya dari Amiril Mukminin, pemimpin Islam. Qala, berkata. Al-a'mal artinya amal perbuatan. Niat. Likulli, setiap. Amrun, perkara. Faman artinya barang siapa. Hijrah ila, kepada, dunya atau imra'atun, wanita. Nah, setelah itu kita masuk pada lanjutan selanjutnya, yakni tentang biografi singkat dari pemateri perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka nama lengkap Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab. Lahir di mana? Lahir di kota Mekah, dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy, dengan nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Itu adalah nama lengkapnya. Kemudian Umar bin Khattab ini masuk Islam, ya, beliau masuk Islam ini pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya Umar bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi SAW yang bernama Nuaim bin Abdullah, dan Nuaim bin Abdullah ini memberikan kabar, ya, memberikan kabar bahwa saudara Umar bin Khattab yang bernama Fatimah sudah memeluk agama Islam, sudah masuk agama Islam, ya. Karena kabar tersebut Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya Fatimah. Namun sesampai di rumahnya, kemudian dia menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran surat Toha. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudaranya. Ya. Namun Umar merasa iba ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Maka beliau kemudian meminta agar dia melihat bacaan tersebut, bacaan dari surat Toha. Ya. Kemudian Umar menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan diri bahwa ia ingin masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib atau kota Madinah. Ya. Umar juga terlibat dalam perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Kemudian pada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi penasihat khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibaiat oleh para sahabat untuk menjadi khalifah
menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Kemudian terakhir, wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz nama ininya, yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan yang sangat fanatik, dan orang ini adalah orang Yahudi. Ya, saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin salat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Ya, pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab dan merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang masa itu merupakan negara yang sangat kuat, negara adidaya. Ya, maka Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 23 Hijriah tahun 644 Masehi, dan setelah wafat khalifah dipegang oleh atau diembankan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, anak-anak yang Ustaz banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengamalkan kebenaran sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai salah satu pahala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Anak-anak yang Ustaz banggakan, wa hadza wa nahtatim hadzal dars bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.